Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Dwi Saksana. Saya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan media yang saya buat, yaitu berupa peta konsep atau mind mapping yang biasa digunakan dalam bimbingan klasikal. Nah, dalam bimbingan klasikal terdapat banyak sekali media yang biasa digunakan. Namun di sini saya akan mengangkat topik atau tema mind mapping atau peta konsep yang telah saya buat. Dan di sini saya akan masuk pada ini peta konsep yang saya buat bidang karir tentang jiwa kewirausahaan. Nah, yang nanti akan langsung saya berikan penjelasan tentang materi juga. Oke, langsung saja masuk pada materi peta konsep. Ya, ini judul jiwa kewirausahaan digambarkan dengan orang yang membawa banyak sekali alat, itu buku, alat tulis, jam, minuman, dan juga alat-alat yang dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa gambar dan sudah saya beri tanda 1, 2, 3, dan 4 mungkin untuk urutan penjelasan. Langsung saja pertama penjelasan kepada pengertian kewirausahaan ya. Di sini ada gambar pengertian kewirausahaan. Nah, terdapat 3 pengertian kewirausahaan. Yang pertama menurut Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua, Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan, yaitu berusaha atau menciptakan suatu peluang usaha. Heath dalam Suryana yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha, diikuti penggunaan uang, fisik, risiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Nah, ketiga pendapat tersebut sudah mencakup apa itu pengertian kewirausahaan. Untuk selanjutnya mungkin berada di materi 2, yaitu wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Nah, di sini secara sederhana arti wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya itu bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diikuti rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Nah, di sini mental yang tangguh sangat dibutuhkan karena untuk untuk menjadi wirausahawan tidaklah mudah. Yang kedua, menurut Joseph Schumpeter, wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Nah, seperti itu. Masuk pada penjelasan selanjutnya, karakteristik kewirausahaan. Di sini terdapat beberapa karakteristik kewirausahaan, yaitu yang pertama, rasa tanggung jawab. Yang kedua, memiliki risiko yang moderat. Yang ketiga, percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Yang keempat, menghendaki umpan balik segera. Yang kelima, semangat dan kerja keras. Yang keenam, berorientasi ke depan. Yang ketujuh, memiliki kemampuan berorganisasi. Yang ke-8, menghargai prestasi. Nah, ke-8 poin tersebut merupakan karakteristik kewirausahaan yang harus dimiliki ya oleh setiap orang-orang yang pengen jiwai kewirausahaan. Lalu yang materi terakhir. Nah, di sini ada gambar seperti orang kantoran ya yang sedang melihat ke atas, mungkin sedang berpikir. Nah, di sini apa sih keuntungan pembelajaran kewirausahaan tersebut? Nah, kewirausahaan merupakan jiwa dari seseorang yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa tujuan pembelajaran kewirausahaan sebenarnya tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pebisnis atau bisnis entrepreneur, tetapi mencakup seluruh profesi yang didasari oleh jiwa wirausaha atau entrepreneur. Dalam pengertian yang paling luas, pembelajaran terjadi ketika pengalaman menyebabkan perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku individu. Nah, jadi di sini tuh lebih diharapkan pada pengalaman yang menyebabkan perubahan yang relatif permanen. Di sini jiwa-jiwa wirausaha diharapkan dapat ibaratnya dapat membuat perilaku dia yang relatif permanen dan juga memiliki sikap yang tangguh.
Di sini tidak hanya diarahkan untuk bisnis atau bisnis entrepreneur, tapi juga seluruh profesi yang harus didasari oleh jiwa wirausaha. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam peta konsep. Saya berharap peta konsep yang saya buat bisa dapat menjadi sedikit tambahan materi buat semuanya, dan saya berharap untuk ke depan akan lebih banyak lagi media-media yang bisa digunakan untuk menunjang keterampilan konselor guna memberikan proses layanan baik berupa bimbingan maupun konseling. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.